Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eka Putri dari Prodi Akuntansi Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sholat-sholat sunnah. Yang pertama yaitu ada sholat sunnah yang dilakukan individu. Ada sholat sunnah mutlak, yaitu sholat yang dimaknai sebagai sholat sunnah yang dapat dilakukan tanpa memerlukan sebab tertentu dan kapan saja bisa dilakukan, kecuali pada waktu-waktu tertentu yang dilarang. Waktu-waktu tersebut yaitu yang pertama sesudah sholat subuh, kedua ketika matahari terbit hingga naik sepenggalan, yang ketiga yaitu saat matahari tepat di puncaknya hingga mulai condong, yang keempat yaitu sesudah asar sampai matahari terbenam, yang kelima ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya. Adapun niat tata cara pengerjaan sholat sunnah mutlak yaitu usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Untuk tata caranya yaitu mengerjakan sholat sunnah mutlak sama dengan sholat sunnah pada umumnya. Mengenai banyaknya jumlah rakaat yaitu tidak terbatas, berapa saja boleh asal sanggup mengerjakannya. Dan untuk tiap-tiap 2 rakaat diakhiri dengan 1 salam. Yang kedua yaitu sholat sunnah wudhu. Setiap kali selesai berwudhu, kita disunahkan untuk membaca doa wudhu sebagaimana doa wudhu pada toharoh ya. Kemudian kita dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat dengan lafaz niat usolli sunnatal wudhu'i rakaataini lillahi ta'ala. Yang ketiga yaitu sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid yaitu sholat sunnah oleh jamaah yang sedang masuk ke masjid sebagai penghormatan kepada masjid tersebut dengan membaca doa Allahumma ghafirli dzunubi waftahni abwaaba rahmatika. Kemudian sholat 2 rakaat dengan lafaz niat usolli sunnatan tahiyatal masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Ketika keluar dari masjid, kita disunahkan untuk membaca doa Allahumma ghafirli dzunubi waftahni afwaba qabalika Allahumma ghasimni minasyaitonir rajim. Nah, yang keempat yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan mengikuti atau mengiringi sholat fardu yang 5 waktu, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Sholat sunnah rawatib ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Pelaksanaannya sebagaimana sholat sunnah biasa, hanya saja niatnya disesuaikan dengan kedudukan dan sholat yang mengikutinya sebelum atau sesudahnya. Sholat-sholat tersebut dikerjakan sebelum dinamakan qobliyah dan jika dinamakan sesudahnya maka dinamakan ba'diyah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, niatnya menurut macam sholatnya. Misalkan usolli sunnatal dhuhri rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala atau usolli sunnatan rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah, yang kedua yaitu tidak ada azan dan iqamah. Yang ketiga, dikerjakan tidak dengan berjamaah. Yang keempat, bacaan tidak dinyaringkan. Dan yang kelima, jika lebih dari 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Nah, diutamakan sebaiknya tempat mengerjakannya pindah bergeser sedikit dari tempat sholat fardu. Yang kelima yaitu sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat dilakukan bagi orang yang merasa berdosa atau setelah seseorang melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan dalam hidupnya, lalu dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat taubat jumlahnya 2 rakaat atau 4 rakaat bahkan sampai 6 rakaat. Dilakukan sebagaimana sholat sunnah biasa, akan tetapi niatnya dan doanya disesuaikan dengan isi silat taubat. Niatnya yaitu usolli sunnatan taubati rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Setelah itu dianjurkan untuk membaca istighfar sebagai berikut. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan abadi zalimi la yamliku lin nafsihi sarran wala naf'an wala mautan hayatan wala khusyura. Kemudian dianjurkan untuk banyak-banyak membaca istighfar. Yang keenam yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Waktunya setelah sholat isya sampai terbit fajar. Sering pula disebut sebagai sholat al-lail atau sholat malam. Nah, sholat tahajud ini sebaiknya dilakukan setelah tidur terlebih dahulu, walaupun tidurnya sebentar. Waktu yang paling utama yaitu pada sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaat dalam sholat tahajud paling sedikit 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas.
Cara melakukan sholat tahajud adalah sebagai berikut. Yang pertama, berniat ketika hendak tidur bahwa ia akan melaksanakan sholat tahajud. Kemudian yang kedua, jika sudah bangun, seperti berbaring terlebih dahulu atau mencuci muka, kemudian membaca doa sebagai berikut. La ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa as'aluka rahmataka Allahumma zidni illallah wa la tuzigh qabli ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian yang ketiga yaitu mengambil wudhu seperti biasa. Yang keempat, memulai mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat seperti mengajarkan sholat subuh tanpa kunut. Kemudian boleh menambahkan sesuai yang dikehendaki. Kemudian lafaz sholat tahajud yaitu usolli sunnatan tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Yang keenam yaitu setelah sholat tahajud lalu berdoa. Kemudian sholat tasbih. Lafaz niat sholat tasbih yaitu usolli sunnatan tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Pengerjaan sholat tasbih dilaksanakan sebanyak 4 rakaat, dan pada praktiknya sholat tasbih sama dengan sholat biasa. Hanya saja yang merupakan khususnya adalah membaca tasbih sebanyak 75 kali setiap rakaat. Jadi jumlah keseluruhan tasbih yang dibaca adalah 300 kali pada keempat rakaat tersebut. Tasbih yang dibaca adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adapun ayat yang dibaca setelah surat Al-Fatihah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu surat At-Takasur, rakaat kedua surat Al-Asr, rakaat ketiga surah Al-Kafirun, rakaat keempat adalah surat Al-Ikhlas. Distribusi pembacaan tasbih pada setiap rakaat ada 2 versi. Yang pertama yaitu 15 kali sesudah Al-Fatihah, 10 kali ketika ruku, 10 kali ketika i'tidal, 10 kali ketika sujud pertama, 10 kali ketika duduk di antara 2 sujud, 10 kali ketika sujud kedua, dan 10 kali ketika duduk sebentar. Untuk versi kedua yaitu 15 kali sebelum membaca Al-Fatihah, 10 kali sudah membaca surah, 10 kali ketika ruku, 10 kali ketika i'tidal, 10 kali ketika sujud pertama, 10 kali ketika duduk di antara 2 sujud, dan 10 kali ketika sujud kedua. Yang ketujuh yaitu sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan di waktu pagi, yaitu mulai matahari naik setinggi tongkat kira-kira jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincir matahari atau sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 10 rakaat. Namun tetap dikerjakan 2 rakaat dan setiap 2 rakaat sekali salam. Pada rakaat yang pertama, setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca sholat Asyam. Surat ini bukan diwajibkan, tetapi suatu keutamaan bagi seseorang yang hafal. Dan kemudian pada yang rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah yaitu membaca Ad-Duha. Niat sholatnya yaitu usolli sunnatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Setelah sholat lalu membaca doa. Kemudian bagian kedua yaitu sholat sunnah yang berjamaah. Pertama, sholat tarawih dan witir. Pada umumnya sholat tarawih dan witir dilaksanakan secara berjamaah. Nah, sholat tarawih dan witir ini dalam pelaksanaan ada 2 versi. Yang pertama 8 rakaat dengan 4 kali salam ditambah 3 rakaat sholat witir dengan sekali salam. Niatnya yaitu usolli sunnatat tarawihi rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian lafaz sholat witirnya usolli sunnatal witri salasa rakaatan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian yang versi kedua yaitu 20 rakaat sholat tarawih dengan 10 kali salam ditambah 3 rakaat sholat witir dengan 2 kali salam. Niatnya yaitu usolli sunnatal witri rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Sedangkan untuk niat sholat witir yang 1 rakaat yaitu usolli sunnatal witri rakaatan lillahi imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sholat hajat. Pelaksanaan sholat hajat, tata caranya yaitu yang pertama niat dengan lafaz sebagai berikut usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah Al-Fatihah kita membaca ayat tertentu seperti rakaat pertama membaca ayat kursi atau Al-Kafirun, rakaat kedua membaca
surat Al-Ikhlas. Dan ketiga yaitu pada sujud terakhir sebelum salam membaca bacaan yaitu tasbih sebanyak 10 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sholawat sebanyak 10 kali, Allahumma sholli ala Muhammad, dan doa sapu jagat sebanyak 10 kali, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, yang ketiga yaitu ada sholat sunnah tertentu. Pertama yaitu sholat id, yaitu ada dua macam, ada idul fitri dan idul adha. Hukum sholat id, idul fitri dan idul adha adalah sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan. Disunahkan untuk berjamaah. Waktu mengerjakannya yaitu sejak terbit matahari hingga masuk waktu zuhur. Tata caranya yaitu sebelum berangkat sholat dianjurkan mandi, berpakaian bersih, dan memakai wangi-wangian. Untuk sholat idul fitri sebelum berangkat disunahkan makan lebih dahulu, akan tetapi untuk sholat idul adha dianjurkan untuk tidak makan dan minum sampai sholat selesai. Mengerjakan sholat id lebih baik dikerjakan di lapangan terbuka selagi tidak ada halangan misalkan hujan. Kemudian karena pada sholat id tidak ada azan dan iqomah, maka untuk menyeru jamaah diperintahkan dengan lafaz sebagai berikut: as-sholatu jami'ah. Kemudian setelah mendengar ucapan tersebut, seluruh jamaah berdiri pada shaf masing-masing menghadap kiblat dan imam berdiri di depan. Niat mengerjakan sholat id yaitu usolli sunnatan idul fitri rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian usolli sunnatan idul adha rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala untuk sholat idul adha. Setelah takbiratul ihram sebelum membaca al-fatihah, takbir 7 kali pada rakaat pertama dengan membaca 6 kali tasbih. Kemudian untuk rakaat kedua 5 kali takbir dengan membaca 4 kali tasbih. Bacaan tasbihnya yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sholat id dikerjakan seperti sholat sunnah biasa sampai mengucap salam. Selesai melakukan sholat dilakukan khutbah yang disampaikan oleh imam atau khatib. Biasanya khutbah mengenai zakat fitrah pada idul fitri dan juga kurban pada idul adha. Kemudian sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Sholat ini disunahkan dilakukan bagi laki-laki dan perempuan dan dilaksanakan secara berjamaah atau sendirian. Apabila dilaksanakan secara berjamaah, setelah salam maka imam memberikan khutbah. Sedangkan apabila dilaksanakan sendiri maka tidak perlu berkhutbah. Cara mengerjakannya yaitu yang pertama takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat dalam hati. Niat untuk gerhana matahari yaitu usolli sunnatan khusufi rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Dan untuk gerhana bulan yaitu usolli sunnatal khusyufi rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Setelah itu kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan disambung dengan membaca salah satu surat dari Al-Quran seperti dalam sholat biasa. Setelah itu ruku, lalu kembali membaca surah Al-Fatihah dan membaca surat dari Al-Quran. Setelah itu ruku, itidal, sujud, dan seterusnya seperti dalam sholat biasa. Setelah selesai sholat baru dilakukan khutbah. Sebagai catatan, sholat gerhana matahari dikerjakan dengan membaca surat Al-Fatihah dan sholat dari Al-Quran tidak perlu dikeraskan. Sedangkan dalam gerhana bulan boleh dikeraskan dengan membaca surah ayat Al-Quran yang panjang. Kemudian sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan untuk memohon kepada Allah tentang suatu yang baik baginya. Tentang apabila seseorang menginginkan kepastian tentang yang dikerjakan itu, apakah yang akan dikerjakan itu membawa kebaikan atau sebaiknya, atau jika seseorang dihadapkan pada 2 pilihan atau lebih, mana yang akan dipilih, maka pada saat itulah disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah istikharah. Adapun cara pengerjaannya yaitu yang pertama, sholat sunnah istikharah dikerjakan kapan saja, siang maupun malam. Dikerjakan sama dengan sholat subuh tanpa kunut, yaitu 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah dibaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua dibaca surat Al-Ikhlas atau boleh sholat lain. Niat sholatnya yaitu usolli sunnatan istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Selesai mengerjakan sholat sunnah istikharah disunatkan untuk membaca doa. Kemudian sholat sunnah istisqa, yaitu sholat sunnah untuk kemarau yang sangat panjang atau terputusnya hujan pada waktu yang cukup lama. Tata cara pengerjaannya yaitu sebelum melaksanakan sholat istisqa, imam
akan memerintahkan kepada kaumnya untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut dan menganjurkan untuk beramal baik seperti bersedekah dan lain sebagainya. Sholat dilakukan pada hari keempat puasa. Ketika akan melaksanakan sholat, imam dan ulama memerintahkan agar semua penduduk atau kaum untuk keluar rumah ke tanah lapang untuk mengerjakan sholat. Setelah sampai di lapangan, langsung mengerjakan sholat dengan 2 rakaat. Lafaznya yaitu usolli sunnatan istisqa'i raka'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian setelah takbiratul ihram lalu membaca iftitah. Kemudian imam membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama, lalu dibaca surat Al-A'la. Sedangkan pada rakaat kedua dibaca surat Al-Ghasyiyah. Bacaan ini dibaca dengan suara nyaring. Setelah selesai sholat, imam berdiri untuk menyampaikan khutbah. Khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dilanjutkan dengan memberikan nasihat agar para jamaah bertaubat dan beramal kebaik. Kemudian pada khutbah kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali dan hendaknya menghadap kiblat dengan memindahkan selendang yang ada di kanan ke kiri dan yang ada di kiri ke kanan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.